Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning and best wishes to all of us. I respect to Mr. and Mrs. teachers and friends who I am proud of. First of all, let us thank God for giving us health and the opportunity to gather here today. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan pidato tentang pentingnya menjaga kesehatan mental di kalangan remaja. On this occasion, I would like to deliver a speech about the importance of maintaining mental health among teenagers. Teman-teman sekalian, saat ini kesehatan mental menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan, terutama bagi remaja. Namun, sayangnya, masih banyak orang yang menganggap kesehatan mental bukan sesuatu yang serius. Padahal, kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Jika tubuh kita sakit, kita akan merasa tidak nyaman. Begitu juga jika mental kita terganggu, maka aktivitas sehari-hari pun akan ikut terganggu. Ladies and gentlemen, nowadays, mental health has become a very important issue, especially for teenagers. Unfortunately, many people still think that mental health is not something serious. In fact, mental health is just as important as physical health. When our body is sick, we feel uncomfortable. The same thing happens when our mental condition is disturbed. It can affect our daily activities and our way of thinking. Sebagai remaja, kita sering menghadapi berbagai tekanan, mulai dari tugas sekolah yang menumpuk, tuntutan untuk mendapat nilai bagus, masalah pertemanan, hingga tekanan dari media sosial. Kadang kita juga membandingkan diri dengan orang lain dan merasa kurang percaya diri. Jika hal-hal tersebut terus dipendam lama-kelamaan bisa membuat seseorang merasa stres, cemas, bahkan kehilangan semangat hidup. As teenagers, we often face many pressures in life. We have school assignments, exam, expectation to get good grades, friendship, problem, and pressure from social media. Sometimes we compare ourselves to others and feel insecure or not good enough. If these feelings are kept inside for too long, they can lead to stress, anxiety, and sadness. Teman-teman, menjaga kesehatan mental bukan berarti kita harus selalu bahagia setiap saat. Setiap orang pasti pernah merasa sedih, kecewa, atau marah, dan itu adalah hal yang normal. Yang penting adalah bagaimana cara kita mengelola perasaan tersebut dengan baik. Everyone experiences difficult emotions sometimes, and that is completely normal. However, we need to learn how to manage those feelings in healthy way. Ada beberapa cara sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan mental kita. Pertama, jangan memendam masalah sendirian dan cobalah bercerita kepada orang yang dapat dipercaya, seperti orang tua, sahabat, atau guru. Dengan berbagi cerita, hati kita akan terasa lebih tenang dan lega. Kedua, kita harus belajar mencintai diri sendiri. Jangan terlalu keras terhadap diri sendiri hanya karena kita melakukan kesalahan. Ingatlah bahwa setiap orang memiliki proses dan kemampuan yang berbeda-beda. Tidak selalu membandingkan diri dengan orang lain. There are several simple ways to maintain mental health. First, do not keep your problems to yourself. Try to talk to someone you trust, such as your parents, friends, or teachers. Sharing your feelings can make your heart feel lighter. Second, we should learn to love ourselves. Do not be too hard on yourself when you make a mistake. Every person has a different process
and different abilities. We do not need to compare ourselves with others all the time. Ketiga, gunakan media sosial dengan bijak. Media sosial memang bisa menjadi tempat hiburan, tetapi jika digunakan berlebihan, kita bisa merasa insecure atau minder melihat kehidupan orang lain. Oleh karena itu, kita harus bisa membatasi penggunaan media sosial dan lebih fokus pada kehidupan nyata kita. Keempat, jangan lupa untuk beristirahat dan melakukan hal-hal yang kita sukai. Contohnya mendengarkan musik, membaca buku, berolahraga, atau sekedar berjalan-jalan dapat membantu pikiran kita menjadi lebih tenang. Third, we should use social media wisely. Social media can be entertaining, but using it too much way make us feel insecure after seeing other people's life. Therefore, it is important to limit our screen time and focus more on real life. Fourth, do activities that make you happy and relax. Listening to music, exercising, reading books, or spending time with family and friends can help reduce stress and improve our mood. Teman-teman yang saya banggakan, kita juga harus saling peduli terhadap orang-orang di sekitar kita. Terkadang seseorang terlihat baik-baik saja di luar, tetapi sebenarnya sedang menghadapi masalah yang lebih berat. Oleh karena itu, jangan mudah menghina, meremehkan, atau melakukan bullying kepada orang lain, baik itu secara langsung atau lewat sosial media. Perkataan sederhana yang kita anggap bercanda bisa saja melukai perasaan seseorang. Sebaliknya, mari kita menjadi teman yang saling mendukung dan saling menguatkan. Jika ada teman yang sedang sedih atau memiliki masalah, cobalah mendengarkan dan memberikan semangat. Dukungan kecil dari kita bisa sangat berarti bagi mereka. Ladies and gentlemen, we should also care more about people around us. Sometimes, someone may look fine on the outside, but actually they are struggling inside. That is why we should never bully, insult, or underestimate others, whether in real life or on social media. Simple words can hurt someone deeply. Instead, let us support and encourage one another. Hadirin yang saya hormati, kesehatan mental yang baik akan membantu kita menjalani hidup dengan lebih positif, lebih percaya diri, dan lebih semangat dalam meraih cita-cita. Karena itu, jangan pernah malu untuk meminta bantuan jika merasa tidak baik-baik saja. Meminta bantuan bukan tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa kita peduli terhadap diri sendiri. A good mental condition will help us live more positively, confidently, and happily. Therefore, we should never be ashamed to ask for help when we are not okay. Asking for help is not a sign of weakness, but a sign that we care about ourselves. Akhir kata, mari kita bersama-sama menjaga kesehatan mental dan menciptakan lingkungan yang nyaman, aman, serta saling mendukung bagi semua orang. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Finally, let us work together to maintain our mental health and create a supportive and caring environment for everyone. Thank you for your attention. Good morning and have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.